belanjanya masih 50, ternyata begitu pas belanjanya sudah 60, kan begitu kan? Kurang lebihnya begitulah gitu kan ya, akhirnya nggak masuk gitu kan ya. Oke. Pertama, lagi-lagi saya tekankan ya Bapak Ibu semuanya, ingat Bapak Ibu nggak usah terlalu takut banget gitu kan ya. Yang akan kita pertanggungjawabkan adalah apa yang kita laksanakan gitu. Jadi jangan terlalu terfokus dengan arkas harus benar 100% gitu. Nah, begini. Solusi pertama, mencari harga yang termurah susah. Nggak kita delete lah gitu. Solusi keduanya, jumlah remnya misalnya itu ditambah. Dari misalnya kebutuhannya 5 kita tambah menjadi 6, jadi harganya bisa kita pecah atau didomplengkan dengan pembiayaan yang lainnya, agar harganya itu masuk Bu. Nah, kalau itu nanti Ibu tidak menginput rencana anggarannya, itu nanti tiba-tiba Kemdikbud menerapkan sinkronisasi antara arkas dengan laporannya, itu kita akan kelabakan gitu. Kita akan kelabakan. Jadi antisipasi yang nggak diduga-duga, biasanya sekarang media serba online seperti ini, hari ini masih A, sore udah B gitu, antisipasi. Jadi sekolah itu ya pinter-pinter mengatur, mungkin bahasa kurang pasnya itu mensiasati gitu kan ya, tapi bukan ngakal-ngakalin bagaimana barang itu bisa terbeli. Tapi nanti misalnya begini, mohon maaf sekali lagi saya basicnya auditor gitu kan. Nanti begitu audit itu yang dilihat bukannya tadi itu Pak, di rencanaan 50.000 Pak, belinya 54, enggak begitu. Nah, bukti fisiknya itu kan belanjanya disiplah tuh. Kalau memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan. Disiplah harganya sudah sekian gitu kan ya. Ya sudah. Fakturnya mana, ininya mana, itu udah selesai tanpa melihat dari perencanaan yang kita punya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu difokuskan ke input di RKS, tapi malah fokus ke penyelamatan administrasi pelaporannya. Gitu ya Ibu Deni ya? Oh iya. Makasih. Jadi, sudah jelas ya Bu Deni? Belum terus ada kayak belanja apa gitu, kayak hand sanitizer apa itu kayaknya belum masuk gitu Pak. Iya. Jadi kesulitan gitu. Iya, oke. Jadi sekali lagi, kalaupun itu belum ada ya, kita kan ini Kemdikbud ini segera memberikan surat ke dinas itu untuk segera dipelajari. Nah, tebakan saya itu setahun yang akan datang, 2 tahun pun itu belum sinkron untuk se-Indonesia gitu kan ya. Ini tebakan saja nih, sulit loh, sinkronisasi harga termasuknya itu sulit banget gitu kan ya. Jadi ini tetap kita pelajari, kita jadikan dokumen gitu kan ya, tapi lagi-lagi Bapak Ibu semuanya, yang akan diaudit adalah apa yang kita belanjakan, titik itu. Iya. Jadi lebih kuncinya itu ya Pak ya. Yang akan diaudit adalah yang akan kita belanjakan gitu. Memang sekarang sih tujuannya nanti akan disinkronkan antara perencanaan dan penganggaran, itu akan disinkronkan. Itu mohon izin informasi, DKI Jakarta aja untuk mensinkronkan full 100%, cukup kecil DKI Jakarta itu perlu waktu 3 tahun. Cuma DKI kecil dengan ya, apalagi di Indonesia. Ya Ibu Deni ya. Iya, terima kasih bisa menjawab. Ampun, sudah 3 penanya Pak, kita langsung ke materi selanjutnya. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, materinya mau mempelajari aplikasi atau mereview kontennya. Kalau mereview konten itu urusannya nanti dengan audit. Kalau mempelajari aplikasi itu urusannya dengan membuat perencanaan. Nah, mana yang duluan nih? Monggo kami tawarkan kepada Bapak Ibu, mana yang dua-duanya menarik sebenarnya ya Pak. Dua-duanya menarik, mau memperdalam
kontennya yang ujung-ujungnya nanti kalau salah itu penjara, kalau benar itu surga gitu kan. Kurang lebih begitu kan ya. Tambah Atau serem ini Pak. mempelajari aplikasi gitu kan ya, yang sebenarnya aplikasi ini bisa kita pelajari secara autodidak gitu kan ya. Dan langkah-langkahnya sudah ada PowerPoint-nya itu. Dua-duanya penting, mana yang kita dulukan? Monggo Bapak Ibu berkenan yang mana terlebih dahulu. Nah, Bisa menjawab di chat juga atau dinyalakan mikrofonnya. Ya. Oke, ragu-ragu nih kayaknya. Iya, ragu-ragu. Nah, ya sudah. Tertarik Bingung. dengan keduanya Pak sebenarnya. Karena dua-duanya ini penting gitu kan ya. Ya sudah, satu-satu ya Bapak Ibu semuanya. Saya menyelamatkan dari kalau auditornya saya biasanya saya datang itu saya kasih tahu yang salah benar dulu. Ini yang salah ini, benarnya ini tolong dibenerin, kasih waktu sekian hari gitu. Cuma kalau auditornya yang lain biasanya ya sudah salah, salahin aja, terus nanti masuk permasalahannya ya sidang atau apa gitu kan ya. Nah, itu kurang kita inginkan. Jadi ini saya ajak dulu review sebentar. Enggak semuanya kita bahas, hanya review sebentar ya. Baik, ini enggak usah. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu kita ingat bahwasannya dana BOS menurut Permendikbud yang terbaru ini amat sangat fleksibel. Jadi di setiap akhir komponen itu selalu dituangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu. Nah, tinggal bentuknya itu ada yang pengadaan barang, ada yang bentuknya itu kegiatan. Misalnya nih, di kegiatan intra dan ekstrakurikuler itu pasti yang akhir adalah dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu. Artinya kalau statementnya seperti itu berarti bentuknya kegiatan. Karena ini kan regulasi itu bahan baku yang harus kita telan mentah-mentah itu. Oh, dan kegiatan berarti bentuknya harus kegiatan gitu. Nah, misalnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perpustakaan. Oh, berarti itu bisa kegiatan, bisa juga berbentuk barang. Ada lagi istilah konsumsi, kan ya, konsumsi, ya kan ya. Konsumsi tahun ini bukan konsumsi seperti tahun-tahun lalu. Konsumsi tahun ini itu bentuknya fleksibel. Silakan konsumsi makan minum berat atau konsumsi makan minum ringan. Kalau sekian tahun yang lalu kan ada beda tuh. Makan makanan dan minuman ringan sehari-hari di sekolah kan begitu dulu ya. Pernah tuh. Akhirnya saking hematnya kepala sekolah, redaksinya jelas tuh, makanan dan minuman. Yang dibeli karena kepala sekolahnya itu ibu-ibu gitu kan ya. Yang dibeli untuk makanannya, untuk minumannya itu teh, gula, kopi. Nah, teh, gula, kopi dibelanjakan. Redaksinya makanan, maka ketika Bapak Ibu semuanya itu membeli teh, gula, kopi, ya pasti temuan. Karena teh, gula, kopi itu bukanlah makanan, itu adalah bahan makanan, gitu kan ya. Jadi regulasi itu harus kita pahami sedemikian rupa, termasuk konsumsi. Konsumsi di sini yang tahun ini tuh boleh makan minum ringan atau yang berat boleh, gitu kan ya. Lanjut. Ini nggak usah, grup larangan itu Bapak Ibu semuanya pasti sudah dipahami lah. Larangan udah di ini. Oke, ini PowerPoint udah lama. Oke, ini aja. Nomor 1 Bapak Ibu semuanya nih. Sebentar. Ini kan ada penerimaan peserta didik baru ya. Nah, Bapak Ibu semuanya nggak usah repot-repot. Pak, itu di Arkas kan nggak ada penerimaan peserta didik baru gitu kan ya. Adanya isi proses gitu kan ya. Nah, ini masuk ke mana? PPDB ini gitu kan ya. Masuknya ya tergantung kebutuhan kita belanjakan. Oh, ternyata di PPDB itu kan boleh membeli spanduk, pengadaan spanduk kan boleh gitu kan ya. Nah, maka nggak mungkin spanduk itu masuk standar isi. Maka spanduk itu pengadaan barang dan lain sebagainya.
oh PPDB itu kan perlu percantikan sekolah. Maka pengecatan macam-macam itu kan ya, nggak mungkin tuh masuk SKL, itu pasti masuk pengadaan barang juga, gitu kan ya, pengadaan barang. Boleh nggak kita membangun mah nggak boleh, gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk merenovasi maksimal 30% itu boleh, gitu kan ya. Loh Pak, kalau misalnya nih belum ada papan nama, terus kita membuat papan nama, boleh nggak membuat papan nama yang kita permanen? Jawabannya, membangun yang nggak boleh adalah membangun gedungnya, bukan membangun papan namanya gitu. Jadi kalau membangun papan nama permanen, boleh nggak? Secara hukum tidak ada masalah. Yang nggak boleh adalah membangun gedungnya itu gitu. Dan lain sebagainya. Pak, ini becek nih, koron blok diganti boleh nggak? Nah, itu bukanlah gedung, itu adalah halaman dan lain sebagainya. Dalam rangka PPDB. Semua pengadaan yang berbentuk barang itu pasti pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang. Nah, terus ini masalah PPDB, oke ya. Terus pengembangan perpustakaan. Nah, pengembangan perpustakaan itu semua hal yang ada kaitannya dengan perpustakaan, ya buku elektronik, ya buku teks, buku non-teks, AC-nya, rak-nya. Loh Pak, di perpustakaan kan ada tenaga yang nunggu gitu kan ya. Tenaganya honorer lagi gitu kan ya. Ada yang nunggu, honorer lagi. Itu masuk kemana? Ya honorarium gitu kan ya. Honorariumnya boleh nggak Pak untuk misalnya nunggu itu PNS? Ya nggak boleh, jelas gitu kan. Kalau non PNS kan boleh. Loh Pak, tenaganya itu GTY Pak, di sekolah swasta guru tetap yayasan, tapi diperbantukan di negeri itu untuk mengurus perpustakaan gitu kan ya. Boleh nggak menerima? Itu tetap loh Pak, bukan GTT tapi GTY. Bapak Ibu semuanya, tetapnya yayasan itu versinya bos itu adalah tidak tetapnya. Jadi boleh menerima honorariumnya. Nah, jadi masuk pada pembayaran honor yang komponen nomor 12 dan lain sebagainya. Pengembangan perpustakaan, rak dan lain sebagainya, pengadaan barang. Oke ya. Terus, nah kegiatan pembelajaran intra ekstra ini loh tadi yang ditanyakan pada nih secara umum pada bingung masukinya gitu. Di kegiatan ini karena ada PAS, ada UH, ada ekskulnya dan macam-macamnya itu rata-rata pada bingungnya ada di kegiatan intinya di sini. Ya, sebentar. Bapak Ibu semuanya jangan lupa buku tidak perlu bayar PPN dan PPh. Oke ya. Nah, materai itu sekarang di atas 50 juta baru tempel materai. Ya. Pembelanjaan di atas 50 juta itu baru ditempel materai, kan ya. Tapi kalau nominalnya di bawah 50 juta, tapi itu adalah surat berharga. Misalnya perjanjian dan MOU ya, itu juga tempel materai. Kalau dulu materai itu kan di atas 500.000 pun juga sudah tempel materai. Sekarang 50 juta. Oke ya, tempel materainya 10.000. Nah, itu tidak diatur di Juknis. Itu diaturnya di pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 2020 tentang bea materai 10.000. Lanjut nih nggak usah. Ini dia. Ini yang secara umum menguasai dokumen RKS. Ya, penyediaan alat dan bahan pendukung pembelajaran. Sekarang lagi blended learning. Beli kamera, beli tripod, beli webcamnya, beli laptopnya, gitu kan ya. Semuanya bahan-bahan semuanya. Nggak mungkin masuk standar isi. Oke ya. Baru tuh masuk pada remedial pengayaan persiapan. Kalau dulu ada ujian nasional, sekarang nggak ada lagi ujian. Loh Pak, boleh nggak ada pengayaan untuk persiapan UTS? Boleh. Remedial boleh nggak? Masih boleh. Makanya diistilahkan ujian. Diistilahkan ujian bukan
bukan ujian nasional. Oke. Lanjut. Media pembelajaran berbasis teknologi informasi tadi sudah saya sampaikan. Buku digital sudah nggak usah, perangkat lunak sudah nggak usah. Oke ya. Kelibatan sekolah-sekolah kegiatan yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang relevan. Jadi sebenarnya apapun bentuk kegiatan itu silahkan. Pak, ini kita ada rapat KKM. Rapat KKM. Rapatnya sendiri beda urusannya, itu kan ya. Masuk mana Pak ini, itu kan ya. Masuk kompetensi nggak mungkin juga. Isi atau proses Bapak Ibu semuanya. KKM, rapat KKM, gitu kan ya. Itu sudah pasti masuknya pada prosesnya. Dan lain sebagainya. Pak, penulisan ijazah pada mana nih, gitu kan ya. Ijazah tuh ditulis tuh. Masuk pada mana? Oh ya, SKL-nya, kelulusannya, dan lain sebagainya. Oke ya. Ini saya yang global-globalnya. Ekstrakurikuler itu adalah yang terakhir. Sekarang Pak, zamannya itu nggak boleh tatap muka. Ekstranya pun digital. Editing foto, ya boleh silahkan. Boleh nggak dapat honornya? Boleh kalau bukan non PNS. Dan selanjutnya. Lomba-lomba sekarang semua serba online. Boleh nggak dibiayai pendampingnya? Boleh. Honornya? Boleh. Pendamping selama itu bukan ASN dan biaya lain yang relevan. Kalau atas kegiatan pembelajaran lain yang relevan, artinya bentuknya kegiatan. Kalau yang B, pembiayaan lain yang relevan, berarti bentuknya tidak harus kegiatan. Bisa pengadaan barang, bisa yang lainnya. Oke, ini nggak usah. Oke ya, nih nomor 4. Ulangan. Ini kan ya. Istilahnya masih ulangan semuanya itu. Di aplikasi masih ulangan juga, itu kan ya. Ganti penilaian. Sama saja, mau ulangan penilaian sama saja. Nah, yang bawahnya pembiayaan, bukan kegiatan lain. Artinya apa? Pak, ulangan ini perlu konsumsi, boleh nggak? Boleh. Gitu kan ya. Kenapa? Karena ulangan itu adalah kegiatan insidental. Pak, konsumsinya dimentahkan boleh nggak? Enggak, karena di Indonesia belum boleh makan uang, bolehnya makan nasi gitu. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi tidak boleh dimentahkan. Pak, itu diambil mentah, tapi belanjanya di sana warung Padang, silakan, tapi nanti dilaporkan dalam bentuk bon yang diambil dari warung atau tempat makan tersebut, gitu kan ya. Oke ya, ini jangan semuanya. Ini tidak usah. Ini oke ya, Bapak Ibu semuanya, ketika pengadaan barang dan jasa, jangan lupa include pajaknya. Jadi kita beli apapun termasuk pajaknya gitu. Jangan exclude pajaknya. Proyektor 3 juta, maka di situ termasuk pajaknya. Nanti kalau nggak termasuk pajaknya, sekolah bayar pajak pakai uang dana bos, tapi pakai rekening sekolah sendiri, itu pun akan jadi temuan. Jadi memang yang harus membayar pajak adalah si pengusaha itu. Nah, rekanan Kemdikbud yang ada sipla itu semuanya insya Allah sudah terseleksi dengan baik. Jadi kita belanja di rumah, sampai barang di rumah, termasuk bukti fisiknya. Tapi perlu ditekankan bahwasannya pengadaan barang yang berpajak itu bukan per item. Belanja totalnya ada 9 item belanja ATK. Kemudian totalnya hanya 1 juta. Walaupun 9 item 1 juta. Umumnya itu pajaknya per item, jangan. Totalnya dulu gitu. Total akhir berapa? 2 juta. Belum, 2 juta 10.000 baru bayar pajak gitu. Ini harus kita tekankan ke rekanan kita, jangan per item gitu, jangan per item. Beli 10.000 plus pajak, 20.000 plus pajak, enggak gitu. Total semuanya plus pajaknya. Oke. Ya. Tadi saya sampaikan lagi, kalau makanan dan minuman yang berpajak langsung itu, kalau makanan minumannya itu kita datangkan ke tempat kita. Kita pesan sekian puluh box, diantarkan ke sekolah atau ke tempat rapat, itu udah kena pajaknya. Yang bayar pajak siapa? Si pengadanya. Kalau kita makan bareng-bareng di sana, misalnya ke warung makan bareng-bareng sana,
itu nggak kena pajak. Yang kena pajaknya adalah si tokonya itu. Jadi tergantung proses pengadaannya. Pengembangan profesi, baik mengikuti atau menyelenggarakan boleh. Sekarang Bapak Ibu semuanya webinar berarti mengikuti. Biayanya boleh Pak, boleh gitu kan ya. Loh Pak, mengeluarkan transportnya boleh nggak? Ya dipersilahkan gitu kan ya. Kenapa? Karena memang diperbolehkan. Konsumsinya boleh nggak? Ya boleh, silakan saja. Honornya boleh nggak? Honorarium itu hanya untuk non ASN, itu diingat-ingat. Jadi menyelenggarakan dan mengikuti. Pak, ternyata menyelenggarakannya itu di sekolah saya Pak. Gitu. Saya kan MKKS. Menyelenggarakan kegiatannya di sekolah saya. Boleh enggak guru saya ini honorarium mengikuti kegiatan yang enggak keluar dari sangkarnya nih, mendapatkan haknya? Boleh. Kenapa? Payungnya bukan payung sekolahan. Payungnya adalah payung MKKS. Yang enggak boleh itu kalau payungnya payung sekolahan, narasumbernya jadi kepala sekolah sendiri gitu kan ya. Nah, itu tidak mendapatkan ya. Tapi lo kegiatan insidental konsumsi diperbolehkan. Nah, ini globalnya saja. Bedakan antara menyelenggarakan dan mengikuti. Oke, lanjut. Daya dan jasa nggak usah, udah paham lah itu, paket-paket data itu silakan. Terus sarpras juga nggak usah, biar cepat maksudnya. Sarpras itu pokoknya maksimal 30% dari total kerusakan. Itu saja. Apa aja boleh. Ya, termasuk printer laptop itu nggak ada. Kalau dulu proyektor laptop printer itu ada jatahnya. Sekarang proyektor harganya berapa? 10 juta. Ya boleh-boleh aja. Gitu. Pak, di aplikasi nggak ada. Ya hindari aplikasinya itu. Susah itu nanti. Di aplikasi nggak ada. Gitu, ya. Karena belum nge-link. Belum sinkron. Yang terakhir pembiayaan lain yang relevan. Oke, lanjut. Mulmed. Sama, ini pengadaan barang berapapun jumlahnya, berapapun harganya. Kalau di aplikasi belum ada, tunaikan saja sesuai dengan rencananya di aplikasi, toh belum disinkronkan nanti di Kemdikbudnya itu, pembiayaannya itu urusan lain nantinya. Tapi suatu saat akan diinfokan, harus sama, apa yang dibelanjakan adalah apa yang dilaksanakan. Sekarang kan enggak kan ya? Belum itu. Jadi harus menggunakan Arkas dan melaporan online, kan begitu sekarang infonya itu, yang SE terbaru gitu kan ya. Kalau dinasnya mempelajari markasnya gitu kan ya. Ini sekolahnya Arkas, nah itu nanti memang karena proses sinkronisasi perlu uji coba terlebih dahulu. Baik, itu saja yang untuk kan ini tingkat SD SMP saja, ini kejuruan udah nggak perlu lagi. Yang terakhir masalah honorariumnya ini sama untuk semua tingkatan. Ya. Guru ya paling banyak kan hanya 50% tuh, maksimal 50% gitu kan ya. Yang penting itu bukan ASN, tercatat di Dapodik, NUPTK, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ternyata ini tendik saya gimana Pak? Boleh nggak? Boleh. Nah, bahkan tendik itu syaratnya tidak seperti guru. Tapi jika terdapat sisa dana. Pak, terdapat sisa dana. Kalau dananya disisakan gimana Pak? Ya yang penting gurunya cukup dulu gitu. Kan beda sisa dana sama dana sisa gitu kan. Emang disengaja disisakan Pak ya, monggo diatur saja gitu kan ya. Catatannya tendik kita itu non ASN dan ada SK. Pak, nggak ada NUPTK, nggak apa-apa. Nggak terdaftar Dapodik, nggak apa-apa juga. Nggak ada tunjangan profesi, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Ini yang tendik, jadi guru sama tendik kita yang masih honorarium diperbolehkan. Baik, itu globalnya. Kontennya seperti itu kalau dituangkan dalam juknis. Ternyata Bapak Ibu semuanya dituangkan dalam kegiatan harian. Lebih rinci lagi. Ya, honorarium saja nih guru nih. Ada guru guru ekstrakurikuler, ada guru ekstrakurikuler itu ada istilahnya pendamping, ada guru ekstrakurikuler, ada pelatih. Ini kan ya, ada pelatih. Pak, kalau honor ini kan honorarium rutin.
Yang dimaksud guru ini adalah honorarium rutin. Honor itu ada dua, saya ingat sekali lagi, ada honor rutin, ada honor tidak rutin. Nah, honorarium rutin itu yang diterimakan rutin tiap bulan. Nominalnya jelas. Dan itu belum dipotong pajak kecuali penghasilannya di atas 4.500.000 setiap bulannya. Honor tidak rutin itu misalnya pendamping atau pelatih ekstrakurikuler kita. Makanya kalau guru itu minimal NUPTK harus ada. Tapi kalau pelatih ekstrakurikuler atau guru ekstrakurikuler, alumni SD pun boleh nggak? Boleh, asal punya skill di situ. Ternyata dia alumni SD. Badmintonnya bagus, gitu kan ya, karena memang di klub dia. Boleh nggak dijadikan guru ekstra? Boleh, gitu kan ya. Tapi bukan guru bahasa Indonesia atau yang lainnya. Terus honornya gimana? Boleh nggak lebih dari per jamnya 100.000? Boleh, nggak ada masalah. Konsekuensinya kalau honor tidak rutin itu langsung potong pajak berapapun besarannya karena itu honor insidental gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini yang kaitannya dengan kontennya. Saya buka tanya jawab lagi, saya naik ke 13 komponen pembiayaan kita, nanti baru kita masuk ke Arkas. Kita coba nih, kita masukkan ke aplikasinya. Bukan kita coba, kita kira-kira. Kalau Mas Dani mau mempresentasikan, ayo monggo, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau aplikasi Mas Dani saya pakai, ya siap-siap nanti dia teracak-acak dan rugi sendiri Mas Daninya. Gitu. Baik, dari 12 komponen atau untuk SD SMP itu ada 11 komponen dari penerimaan PBDB sampai honorarium. Ada yang bertanya silakan sambil saya buka chatnya. Monggo, Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami tunggu. Ini dulu. Oke, ada Bapak Rehan Albi. Iya, silakan. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua nggih Bapak Ibu sedaya. Alhamdulillah, walafiat Mas. Ini ada beberapa item, cek per item belum ada yang masuk. Ini tentang pemeliharaan, Pak. Iya, Pak. Silakan dilanjutkan. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Item tiap pembiayaan di 8 SMP itu, kita sudah mengarahkan sesuai dengan rumah-rumah dari 8 SMP itu tadi, Pak. Namun, di tengah perjalanan, kita mengalami, semoga tidak dialami sekolah lain ya, kejadian yang tidak terduga. Jadi misalkan kita sudah ngecek keadaan gedung sekitar, tapi ada suatu kejadian tertentu, kita harus melakukan pemeliharaan. Karena sifatnya untuk pembelajaran anak-anak biar aman gitu loh, Pak. Nah, untuk menyikapi kejadian seperti itu, Pak, untuk pengalokasian dananya di Arkas itu, Pak, atau kegiatannya, itu bisa dimasukkan di lain-lain atau ada checklist tersendiri, Pak. Jadi mohon petunjuk. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rehan Albi dari sekolah mana, Pak? Oh, saya dari SDN Tunggul Wulung 3. Oke, terima kasih. Pak Asmi. Sip. Jauh Pak Rehan Albi. Pemeliharaan ya Mas ya. Jadi kalau pemeliharaan tadi itu kita bisa namanya merencanakan ya, ngira-ngira gitu kan ya. Itu secara umum sebenarnya dimasukkan ke lain-lain bisa gitu kan ya, lebih gampang ya. Tapi kalau ingin dimasukkan pasti kalau pemeliharaan itu pada pengadaan barang dan jasa itu udah pasti Pak. Jelas Pak. Jadi bisa dimasukkan di Arkas, maksudnya komponennya di lain-lain itu Pak? Iya, bisa Pak, bisa. Bisa. Suatu saat Pak, lain-lain itu nanti akan di-delete loh Pak. Kalau memang sudah sinkron gitu. Nah, ini kan sudah ketemu Pak jawaban untuk lain-lain. Padahal di dalam
RKAS kita kan sudah memplotting sesuai dengan anggaran yang kita punya, Pak. Ya terus terang kalau sekolah kecil kan otomatis dananya kecil, Pak. Lah otomatis kan ada yang dikorbankan begitu. Jadi kita untuk skala prioritasnya mungkin dapat ada petunjuk, Pak. Entah itu di barjasnya atau di modalnya. Ya, Bapak Ibu, dana BOS itu tidak harus untuk pemenuhan 8 SNP sekaligus gitu. Ya, jadi tahun ini itu isi proses pengadaan barang itu harus terpenuhi. Oh enggak itu kan ya. Skala prioritas, kalau memang cukupnya itu ada yang saya lihat itu hanya honorarium plus listrik swasta, tapi kan ada yang ini ya, ada dari yayasan juga itu kan ya. Ya nggak ada masalah. Nanti laporannya di standarnya itu di laporan online-nya ya hanya untuk honorarium 50%, listrik dan internet itu 50%. Yang lainnya gimana? Ya tercover dari yayasan. Kalau negeri ya monggo diatur. Artinya memang tidak harus langsung terpenuhi 8 standar nasional pendidikan. Iya Mas ya? Ya terus satu lagi Pak, ini mungkin yang terakhir. Ini terkait kejadian yang tidak terduga selanjutnya adalah di tengah perjalanan kalau kita DPPA ini berjalan Pak. Kemudian ada program seperti kemarin ANBK yang letaknya ada di tengah-tengah Pak. Tengah-tengah. Betul. Nah kita kan di awal, makanya sesuai dengan usulnya Pak Dhani tadi saya setuju. Kalau bisa, misalkan untuk RKAS 2022 bisa dibukakan di tahun 2021 sebagai evaluasi Pak. Jadi kita tidak terlalu melencengnya terlalu jauh dalam kegiatan penganggaran. Karena terus terang ANBK kemarin juga banyak item-item atau barang-barang yang harus dikorbankan. Jadi untuk memenuhi ini, karena ini juga program dari Kemendikbud gitu Pak. Ya, usulan Pak Dhani tadi itu sudah sering kita sampaikan juga. Ya. Tadi saya coba WA langsung gitu kan ya. Semoga nanti segera terrealisasi gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu semuanya, seandainya ada kegiatan insidental dan itu di luar anggaran, maka bisa enggak itu dialihkan gitu kan ya. Bisa. Boleh enggak? Boleh. Melanggar enggak? Melanggar RKS maksudnya. Melanggar Pak. Melanggar RKS. Iya betul, melanggar. Temuan enggak kalau nanti diaudit? Tebak temuan enggak? Temuan. Jelas temuan Pak. Loh, kalau itu nanti itu enggak ngeten Pak. Temuan kalau bukti fisiknya itu enggak komplit gitu loh. Jadi pas audit itu yang dilihat misalnya begini Pak, kita tidak menganggarkan pembiayaan ANBK, hanya penilaian akhir semester, ulangan harian gitu kan ya. Tiba-tiba muncul ANBK. Nah, pengeluaran di ANBK itu kan tetap kita keluarkan tuh. Maka nanti yang diaudit itu tidak kita lirik, sementara ini belum dilirik di rencananya. Yang dilihat adalah apa yang Bapak atau kita kerjakan. Oh ternyata ada ANBK, biayanya apa? Ini kan sama-sama aja dengan pas itu kan. Itu nanti yang akan diaudit Pak. Jadi secara administrasi kenegaraan, kesalahan atau ketidakcocokan antara Arkas untuk sementara ini belum dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu kalau tidak ada kecocokan antara apa yang kita belanjakan, kita lakukan dengan bukti fisik yang dilaporkan. Itu saja Pak. Siap Pak. Oke, jadi ini kita tataran ini loh, kantor ini dalam tataran ya semacam uji coba gitu kan ya, uji coba. Makanya belum seperti Dapodik gitu, belum seperti Dapodik. Ya, iya Mas Rehan ya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak petunjuknya. Yang ditanyakan Pak Rehan Albini mungkin juga mewakili iya sekolah-sekolah lain begitu ya Pak. Tadi sudah terjawab.
Dua pertanyaan lagi ya Pak, boleh ya? Niki, Niki Pak Asmi, Arkas dari SDN Klojen, nama operator Pak Sodik, siap untuk mendemokan aplikasi Arkas. Mantep boleh, nih. monggo. Cocok nih. Rin, stop Rin. Siap mendemokan, co-hostnya, Rin. Tadi siapa tadi ya Pak SDN? Yang barusan Pak, dari Tunggul Wulung 3, Pak Rehan Audi. Nah, yang mau mendemokan tadi siapa tadi? Cek dulu. Yang mau mendemokan dari SD Kojen ya. Nah dulu, saya bikin co-hostnya. Sodik ya. Sodik. M Sodik nih ya. MNS Klojen, Pak Asmi sudah saya jadikan co-host beliaunya. Oh sudah, oke, siap. Sip. Oke, monggo didemokan. Sebentar dulu, pertanyaan yang untuk kontennya masih ada atau perlu kita langsung demo? Nah, untuk pertanyaan lain. Ini ada beberapa yang mengacungkan tangan Pak sebenarnya ya. Monggo. Ini Dian Wahyu dari SDN Jadi. Oh yaudah. Ganti yang lain dari SDN Kota Lama 3, Pak Eko Munif, monggo Pak. Ada yang ingin ditanyakan pada Pak Asmi, kami persilakan. Oke, jadi dari SDN Arjasari 1. Monggo Pak Terima Eko. kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bapak, juga Ibu serta webinar hari ini semuanya, salam sejahtera untuk semuanya. Ingin saya tanyakan nih terkait dengan beberapa hari kemarin kami kepala sekolah dikumpulkan di aula Dinas Pendidikan Kota. Di sana kami ada narasumber dari inspektorat. Ternyata di sana ada temuan yang sebenarnya itu membuat kami juga jadi nggak enak juga gitu ya. Ada beberapa temuan, satu itu ada 4 temuan, tetapi yang betul-betul membuat kami juga merasa bahwa itu kurang pas gitu ya. Ini bisa saya sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan pembelanjaan terkait dengan CCTV. Yang kedua, pembelanjaan terkait dengan scanner. Nah, saat itu menjadi temuan gitu loh. Kami jadi bingung loh, scanner sama CCTV kok enggak boleh gitu ya. Dia melihat dari klasifikasi gimana. Kalau dia pakai kacamata kegiatan pembelajaran ya memang nggak masuk kegiatan pembelajaran, tapi sebenarnya juga masuk gitu ya. Dalam artian tidak langsung, tetapi itu juga pasti menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau masuknya dari pengadaan barang dan jasa tentunya kan masuk. Lah ini kenapa jadi temuan ini yang menjadi persoalan. Ya mudah-mudahan dan ke depan ini perlu juga ada kesepahaman antara dari Kemendikbud selaku penyusun juknis dan sebagainya, ada kesepahaman dengan pihak inspektorat dan yang lain-lain atau auditor dan semuanya, sehingga kami di lapangan tidak menjadi salah tingkah gitu, dalam melakukan kegiatan. Mungkin ini Pak yang perlu saya sampaikan, ini kayaknya penting banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu satu-satu dulu ya, Mas Dian Wahyu ya. Ini sekedar. Bapak Ibu, kalau belanja CCTV, oke lah, kita negara hukum, taat dengan hukum gitu kan ya, dan hukum ya. Siapapun termasuk yang mengaudit gitu kan ya, mengaudit siapapun. Pengalaman saya dulu di Tabanan, itu temuannya banyak banget. Ternyata regulasi 2 tahun sebelumnya digunakan regulasi berikutnya, udah usang gitu kan ya. Ya iyalah, regulasinya sudah usang gitu kan ya, beda gitu kan ya. Khawatir saya regulasi terbaru itu belum sampai ke tangan gitu kan ya. Sebenarnya boleh atau enggak Bapak Ibu kita membeli CCTV itu? Bapak Ibu tolong dijawab nih, boleh enggak beli CCTV scanner gitu? Boleh ya Pak ya? Ayo. Enggak ada yang mau jawab, saya mau bagi.
beli. Ayo, boleh nggak membeli CCTV Pripun, Pak Eko? atau scanner? Nggih. Nah, bawahnya ini. Pak Eko, ini mic-nya bisa dihidupkan terlebih dahulu, Bapak. Ayo, silakan. Boleh nggak beli CCTV? Boleh atau enggak? Oke Bapak, terima kasih. Kalau menurut saya sih boleh, karena ini satu di sekolah itu sekarang kan semua sekolah itu ya harus diwajibkan memang adanya dengan pendidikan, dengan kegiatan yang terkait dengan pengawasan, karena di sekolah saat ini sangat banyak terjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya terjadi pelecehan seksual atau terjadi banyak kasus-kasus yang semacam ini. Karena banyak sisi-sisi sekolah yang dalam rangka untuk pengawasan ini sangat sulit. Misalnya tidak terjangkau karena di kamar mandi dan sebagainya. Atau daerah-daerah tidak terjangkau lainnya. Terkait dengan itu, maka tentunya hal ini juga harus dilakukan. Karena pengawasan kalau nggak mungkin ya, kalau kita tanpa pengawasan macam ini, tidak ada rekaman dan sebagainya. Namun demikian, kalau menurut saya sih memang boleh-boleh saja, karena itu dimasukkan di dalam bukan pengadaan kegiatan pembelajaran, tapi dimasuk di pengadaan kegiatan barang dan jasa, dan tidak ada bedanya dengan ketika kita beli kertas, spidol dan sebagainya, atau barangkali beli printer. Kenapa kok seperti ini nggak boleh? Kalau beli printer boleh, sedangkan beli nggak boleh. Sedangkan keberadaannya memang jadi sangat urgen saat ini gitu loh. Kalau saya sih kalau nggak boleh harus dibolehkan dong, karena memang saat ini harus itu sebagai kontrol. Gitu. Terima kasih mungkin nih Pak. Ya, Pak, kalau dimasukkan dalam di Juknis itu tertera di apa Pak? Kalau saya di pengadaan di standar 8 Pak. Kalau saya dimasukkan di standar pengadaan sarana prasarana sekolah. Oh ya, itu di ini ya, di RKS-nya ya. Iya, tapi karena memang masuknya kan di 8 standar itu. Gitu. Betul. Oke. Yang lain ada tambahan? Mohon izin saya Pak. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan yang disampaikan Pak Eko Munif, memang benar sekali ya Pak Asmi. Akan tetapi kemarin sepertinya sudah ada solusi dari Ekspektorat bahwa menyampaikan bila mana ada pembelanjaan yang di dalam Juknis itu tidak diperkenankan, namun karena sesuatu hal yang itu sangat urgent, maka boleh dibeli asalkan didampingi dengan analisa kebutuhan. Jadi misalkan tadi dari Pak Eko Munif akan belanja CCTV, bahwa analisa kebutuhannya apa, bahwa dikhawatirkan terjadi pelecehan seksual atau pencurian dan lain sebagainya. Dari analisa kebutuhan itu akhirnya nanti bila mana ada monitoring atau mungkin seperti Pak Asmi ketika bertugas, barangkali hal yang seperti itu tentunya nanti tidak akan menjadi temuan. Begitu tambahan dari kami Pak. Ya. Terima kasih. Pak. Okay. Iya, makasih banyak Bapak ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Juknis kita yang terakhir, Permendikbud nomor 6 2021, ya kan ya, itu benar-benar fleksibel sekali, gitu kan ya. 2020 juga sudah membicarakan masalah keamanan, gitu kan ya. Kalau scanner itu sudah ada diatur di multimedia, gitu kan ya. Udah pasti boleh, gitu kan ya. CCTV itu adalah kalau sekarang itu sudah merupakan kebutuhan gitu kan ya. Makanya untuk mengcover kebutuhan masing-masing sekolah gitu kan ya, di setiap item komponen ini itu dituangkan pembiayaan lain yang relevan gitu kan ya. Kebutuhannya apa nih gitu kan ya. Oh iya, CCTV. Untuk apa nih? Untuk ini, untuk itu. Sebenarnya tanpa analisis pun secara hukum itu sudah nggak ada masalah gitu. Ya. Secara hukum ya nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena memang itu relevansinya ada, gitu. Relevansinya ada dengan kebutuhan sekolah gitu. Itu Bapak ya. Jadi kalau saya selama ini belum pernah berdiskusi bahwasanya CCTV itu tidak diperbolehkan dan tidak ada dasar hukumnya.
ada dasar hukumnya, karena dasar hukumnya itu menjelaskan pembiayaan lain yang relevan termasuk pada keamanan sekolah itu sendiri. Gitu. Ya gitu Pak ya. Pak Nun Sewu, boleh sedikit ya? monggo Pak. Nun Sewu, menurut saya tadi itu tidak mempermasalahkan boleh dan Mas Nun Sewu proses yang kan sudah sebenarnya ada solusi seperti ini, bukan itu. Persoalannya adalah yang saya minta tadi itu adalah bahwa mereka ada sinkron gitu loh antara juknis yang diberikan dengan pihak-pihak orang-orang yang terkait, misalnya dengan inspektor atau apa, mereka harus paham gitu loh. Maksudnya itu yang penting gitu loh. Kalau memang walaupun di sana sudah legal, tapi di pihak pemeriksa justru nggak dibenarkan kan ya, masalah gitu loh maksudnya. Jadi intinya saya itu minta ke depan itu supaya bener-bener antara pembuat kebijakan dan penyelia itu bener-bener satu kata, sehingga kami yang di bawah ini nggak jadi korban gitu loh. Maksudnya itu bukan mempermasalahkan. Sudah nggak penting lagi boleh dan tidaknya gitu. Mas, terima kasih. Iya. Sip Pak. Terima kasih atas masukannya. Sering kita berdiskusi, juga sering kita sampaikan. Saya juga belum tahu jawabannya kenapa masih ada hal yang seperti itu. Mestinya udah nggak terjadi gitu kan ya. Ya gitu Pak ya. Iya Bapak, matur nuwun. Nah, nanti setiap diskusi kita sampaikan. Sami-sami, ayo. Yuk, silakan yang tadi mau Pak untuk demo, kami mau nanti saya mendemokan sesuai arahan. Pak Sodik tadi yang mau mendemokan, monggo Pak. Oke, yuk kita demo. Pak Sodik ini sudah mencoba nih pastinya nih ya. Oh, Pak Dani yang tadi udah mencoba nih. Ya, Pak Doni, Pak Sodik, yuk kita join working di sini, mempelajari bareng-bareng. Pak Sodik? Belum siap. Belum lagi siap. share ya. Bismillah. Sebentar, laptop saya kok nggak muncul ya. Ego nikmati. Jarang dia turun Mbak Sep. Ya, sudah muncul. Bapak Ibu udah muncul ya? Sudah muncul Pak? Sampun. Sudah. Di Pak Asmi sampun Pak? Dereng Bu, dereng. Sudah. Paling jaringan ini. Sudah muncul? Ampun. Mbak. Sampun, sebentar kita menunggu Pak Asmi. Belum muncul di laptopnya. Niki pun. Niki pun. Sampun, monggo. Baik Pak Sodik bisa dimulai ibunya. Oke Pak Asmi, monggo. Kami ikut arahan Pak Asmi. Oh, nggih. Ya. Itu Pak. Baik. Ini masuknya di menu utama Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu sudah ini ya, sudah lihat. Oke. Ada toolnya keluar, ada dashboard, ada sinkron. Nah, ini ada online-nya, ada offline-nya. Bentar. Oke. Bapak Ibu semuanya,
coba diklik dulu di ya penganggarannya Pak. Ya. Urutan dulu Pak, urutan dulu di penanggung jawabnya. Nah ini kan sudah Bapak isi nih di penanggung jawabnya. Kalau nggak kita isi itu menjadi masalah berikutnya gitu. Jadi penanggung jawabnya kepala sekolah sama bendahara kita isi terlebih dahulu. Oke ya. Baru kita masuk ke berikutnya Bapak Ibu semuanya ke klik. Ada bos reguler kabupaten, silpa dan lain sebagainya. Ini harus kita kalau kita aktifasikan terlebih dahulu. Ya. Ini Bapak belum mengerjakan berarti Pak ya? Mengerjakan masih di penganggaran. Masih mempelajari aja ya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, ini kan masih di apa nih? Aktivasinya dulu Pak, aktivasi tadi Pak, klik dulu Pak. Ini ya Pak. Ya. Bagian kerja. Iya, Bosda. Oke, salurnya Pak. Lalu Pak sudah di sini kertas kerja. Kertas kerjanya. Terus ke atas lagi. Udah di situ kan ada uraian kegiatan volume gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu ada tool bawahnya, ada tambah, ada sisip, ada ubah. Nah, kalau kita sudah memilih misalnya diklik di perpustakaan Pak, di perpustakaan coba. Jangan lupa ya, yang pojok kanan atas dulu kita klik nih. Mau bos reguler atau bos nih Bapak nih? Yang pojok kanan atas. Reguler, Pak. Bos reguler. Nah, itu kalau kita klik kan ada kalau udah kita aktivasi ada bos reguler, ada afirmasi, ada bos kinerja itu. Kalau udah kita aktivasikan semuanya. Nah, berarti ini kita bos regulernya kita pilih. Oke. Sekarang kita coba dulu di pengembangan proses. Nah, di proses. Oke. Sisip. Sudah Pak, sisip. Ini saya harus banyak ganti-ganti laptop. Nah, kegiatannya di sini ya. Kegiatan ini daripada kita milih-milih, kita langsung apa namanya itu? Kata kuncinya itu loh Pak. Kata kuncinya misalnya tryout tray gitu. Nah, muncullah tryout di situ, kita klik. Kode rekening itu kewenangan dari pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau belum punya kode rekeningnya ya belum bisa memasukkan. Jadi kode rekening itu adalah kewenangan. Pak Dani, kode rekeningnya dari mana Pak Dani? Dapatnya? Kalau di sini Pak Dani nggak ada ya? Pak Dani. Coba Mas klik pojok itu ada, klik pojok. Paling kanan bawah. Oke, itu tinggal pilih semuanya Mas. Bisa jadi ada sih, bisa jadi sudah belum. Penggandaan tryout. Nggak ada Pak. Tryout. Ada nggak di situ kode rekeningnya? Nggak ada Pak. Nggak ada kan? Nah itu sebenarnya sinkronisasi dari pemerintah daerah masing-masing. Tryout sebenarnya kok kecil banget ya saya nih tryout. Nggak ada juga. Oke. Nggak ada. Kalau sudah di kata kunci nggak nggak bisa. Itu sebenarnya kalau kode rekening itu diatur di juknisnya Arkas itu yang memasukkan adalah sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan Kemdikbud itu. Jadi dimasukkan apa Pak kalau kira-kira tryout itu? Sebentar, saya perbesar dulu.
kegiatan yang sejenis apa Mas? Yang bisa nih, yang sudah ada aja Mas, yang sudah ada Mas. Yang sejenis. Kegiatannya yang sejenis. Apa nih Mas nih? Belanja alat barang atau bahan untuk kegiatan kantor. Alat. Terus klik uraian kegiatannya paling kanan, Bang. Uraian kegiatan. Iya. Aduh, banyak banget kan? Bisa lihat jadi pusing. Kan ambil contohnya doang, Bang. Nah, fotokopi. Diklik coba fotokopinya, Bang. Yang mana? Yang semuanya boleh, Pak. Itu mau nomor 1, nomor 2, 3. Yang paling atas saja. Fotokopi dan apa itu? Cetak fotokopi flip dan kuarto. Iya. Udah. Harga satuannya, Pak. Lembarnya 300. Mantap. Dipakai di bulan November. Volumenya 2 misalnya 500 kali 2. Ini Pak. Dikali 2. Dikali 2 betul. Kali 2. Udah? Gitu. 300 ketemunya. Seperti itu Pak? Ya, memang begini. Ya, oke. Nah, itu kalau Bapak yang mendemokan, nanti Bapak yang menghapus nggak ada masalah, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kami hapus. Tapi jangan terlalu banyak didemokan, nanti bingung sendiri Bapaknya. Sebenarnya kayak itu loh, Mas, kayak apa ya? Kayak dulu kita mempelajari dapodik gitu loh, Pak. Mirip-mirip, cuma ini tulisannya kecil-kecil, walaupun tinggal pilih, kalau nggak ketemu, itu dicari yang sejenis saja, gitu. Ya. Siap. Oke ya, ini semuanya kertas kerja. Sebentar, saya ini laptopnya di... Bang, udah. Tadi aja nge-lag tadi. udah aman sekarang. Terus apalagi Bapak Ibu yang ditanyakan nih? Yang belum jelas dari tool yang ada Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu dari tayangan berikut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jangan diterusin Pak. Nanti Bapak repot sendiri nanti ngotak-ngatiknya. Pak Eko. Sudah. Udah. Yang penting toolnya seperti ini. Kalau Bapak nanti mau coba-coba, mau ngedelete sendiri juga bisa, tapi dilanjutkan untuk apa namanya? Untuk pelatihan, asal Bapak nanti siap meriset aja nggak apa-apa sih, kita terusin gitu. Siap, Pak. Bapak daminya sudah ada belum, Pak? Dami arkasnya? Enggak. Dami arkas nggak ada, Pak? Enggak, maksudnya bukan arkas, tapi dami RKS sekolahnya sudah ada, Pak? Ini RKS sekolah, Pak. Oh, Bapak sudah pakai ini ya? Iya. Berarti ini udah di view full, Pak, sampai bawah ya? Belum, Pak. Oh, belum. Coba-coba ya, Mas Yan ya. Iya. Oke. Pak Eko, kendalanya kalau di sini apa Pak Eko nih kendalanya? Pak Eko Munif, monggo Pak. Begini Bapak, sebenarnya ini sebenarnya karena saya sebenarnya juga sudah melakukan itu sejak tahun 2019, karena saat itu muncul yang versi pertama kayaknya itu. Dan itu saya sudah lakukan, sudah mulai kerjakan. Di versi pertama saya itu sempat kesulitan membalankan, ada ternyata sudah dimasukkan semua, dicek betul, ternyata nggak muncul gitu, tetap nggak sama, saya itu bingung saat itu. Terus yang kedua yang terkait dengan kondisi saat ini, terkait ini kan aplikasi ini yang miliknya Kemendikbud, sedangkan di daerah itu ada yang miliknya
dari pemerintah daerah yang namanya SIBD maupun yang namanya Simbada. Ketika kami untuk memasukkan dari yang sudah ada dari RKAS yang sudah RKA yang sudah kami susun, kami rancang, sudah di level daerah itu sudah di ACC dan sebagainya, itu tinggal eksekusi kegiatan belanjanya. Namun ketika di pelaporan ternyata ada tidak match antara aplikasi yang dari Kemendikbud dengan dengan Simbada, sehingga ketika kami mau minta untuk Simbada, ketika seperti kuasa Pak Denny tadi, itu tidak ada gitu, tidak ada kode rekeningnya, atau sebaliknya ada di Simbada tetapi tidak ada di RKAS. Nah, ini kan jadi sulit juga. Nah, celakanya lagi di Simbada itu kami tidak bisa memvalidasi. Mereka tidak mau memvalidasi ketika ada yang tidak masuk kode rekeningnya dan tidak sesuai dengan kode rekeningnya gitu loh. Kemarin ini terjadi kasus itu selalu syarat seperti itu. Kemarin sampai pusing saya. Kasihan yang mengerjakan. Untung saya juga turun tangan langsung sehingga mengerti kesulitan-kesulitan mereka. Paling tidak mengerti kalau mereka itu mengalami sangat kesulitan. Dengan harapan menyampaikan seperti ini ya untuk ada misalnya ada jalan. Kalau kemarin sih ada jalan keluar, wes input saja sudah sesuai dengan apa saja sudah yang penting. Nah, tetapi ketika di Simbada itu ada, kalau tidaknya semula itu untuk Bosna khususnya, itu diminta gelondongan, maksudnya kan hanya barang dan jasa saja. Nah, celakanya ketika yang kami pada RKS itu, yang kami masukkan itu masuk di golongan barang dan jasa, ternyata pada Simbada itu tidak bisa masuk di barang dan jasa, akhirnya masuk di modal. Lah sudah menjadi tidak balan yang punya kita, terjadi perubahan semacam ini. Bingung juga akhirnya. Mungkin itu Pak, masukan saja. Ya berarti itu sinkronisasi lagi Pak ini, enggak sinkron juga antara pusat dengan daerah nih. Ya itu. Nggih Pak, nggih Pak Eko nggih. Ini kesulitan real Pak, saat ini kesulitan real. Ini direkod kan? Oh iya nanti saya rekam. Ini rekam Mas. Oke, sip. Dari Pak Eko nih. Mungkin itu Bapak ya, kalau mungkin yang perlu nanti melihat nanti kalau ada persoalan lainnya juga saya bisa berani menyampaikan untuk itu karena memang ini semua untuk kebaikan semuanya. Pak Eko, mohon izin nanti recordingnya Pak Eko nanti saya sampaikan karena ini udah yang keempat gitu kan ya, yang keempat yang ini baru saya dari keempat belum dari yang lainnya itu kan ya, saya sampaikan. Semoga segera ada jalan keluarnya. Jadi sekolah itu tidak membuat 2 RKS, 2 pelaporan, 2 pelaksanaan gitu ya Pak Eko ya? Iya. Ya itu kesian banget yang mengerjakan kalau harus mengerjakan 2 kan ya, 2 yang berbeda, belum sinkron. Semoga dengan adanya markas itu nanti menjadi solusi ya. Saya bukan bagian aplikasi, bagian Widya Suara sama auditnya, jadi bisanya menyuarakan apa yang Bapak sampaikan ke kita semuanya. Ya Pak Eko, masih banyak Pak Eko ya. Sami-sami Bapak. Sama, keadaan Malang sama Jakarta sama. Jakarta lagi pusing juga nih Pak nih. RKS-nya sama RK itu belum sinkron. Oke, Bapak Ibu semuanya, saran saya RKAS ini harus sering-sering Bapak Ibu semuanya coba. Sering-sering Bapak Ibu coba. Dami sudah ada, regulasi sudah dipahami. Kemudian dicoba pun ternyata yang sudah mencoba masih ada yang belum sinkron antara Simbada kalau di Malang, kalau di Jakarta namanya RKS-nya itu belum sinkron juga. Akhirnya itu harus sekolah sementara membuat 2 perencanaan dan 2 pelaporan yang berbeda, gitu kan ya. Itu nanti segera saya suarakan ke kantor. Pak Eko sering diaudit dari inspektorat Pak Eko? Belum Bapak, kalau dari itu belum pernah secara langsung, tetapi kemarin dari temuan itu kan kami dikumpulkan, ada temuan-temuan semacam itu. Kemudian kami juga secara tidak langsung, itu secara internal kami akan difilter Pak.
apabila ternyata ada sesuatu yang tidak bisa masuk di Simbada, itu kami juga tidak bisa validasi gitu. Selama kita tidak validasi, kemudian ada ancaman bahwa barang yang tidak tervalidasi itu adalah menjadi tanggungan sekolah karena tidak bisa masuk. Barang sudah dibeli, ya katanya kasarnya kan, ikut tanggunganmu, ikut kesalahanmu, bukan seperti itu. Nah kami tidak mau kalau seperti itu, kami belanja untuk sekolah, tapi itu nggak masuk gitu. Sehingga kami sempat bingung gitu. Tapi kemarin tapi dijanjikan gitu ya. Setelah kami komunikasi, harus berulang-ulang komunikasi, akhirnya dijanjikan udah masukkan di, biasanya nggak sesuai jadinya, tetap nggak sesuai. Masukkan di, kemarin contohnya kami beli di Gora. Ternyata di Gora itu masuknya bukan di barang dan jasa, bukan dimasuk yang bahan cetak dan sebagainya, tapi masuknya di modal. Nah ketika kita masukkan, kita ubah ke modal, celaka lagi sudah. Kita nggak sana, nggak mau memvalidasi kalau tidak sesuai. Tapi kemarin dijanjikan bahwa nanti akan dilakukan apa istilahnya kemarin itu akan dilakukan pada akhir tahun, ada semacam penyesuaian gitu, dijanjikan semacam itu. Oke lah kalau semacam ini untuk sementara saya bisa terima. Mudah-mudahan yang penting saya sudah masuk dulu, terlaporkan gitu ya. Kalau nggak terlaporkan jadi tanggungan kami ya gitu. Mungkin itu Bapak mungkin. Matur nuwun. Kalau figura masuk aset itu kan ya karena darurat kali Pak ya, karena darurat ya. Oh, bukan Pak. Dalam itu justru di Simbada. Masuknya itu memang adanya di situ gitu, adanya di modal gitu loh. Sedangkan seharusnya kalau di itu kan yang mestinya masuk di habis pakai lah, itu yang paling iya mestinya kan gitu. Karena dari nilainya pun sudah sangat tidak mungkin gitu. Nanti kok sama dia sih termasuk pembuatan aplikasinya ini yang kurang apa ya kurang pas lah menurut saya gitu. Ya sama Pak, di kantor pun yang buat aplikasinya itu mendapatkan SK. Terus juga memang programmer ya, belum didampingi oleh tim ahli ya. Tim ahli ini kan mengakomodir semua kebutuhan masing-masing sekolah kan bukan hal yang mudah gitu kan ya. Jadi masih ada miss dia di antaranya kan. Kalau di DKI Jakarta sih sudah 3 tahun teruji, udah bagus ya. Di Malang masa iya figura masuk pada modal gitu kan ya. Itu kan boleh dicek Pak itu dimasuk di Simbada. Semoga rekaman Bapak yang tadi itu yang di luar Simbada ya, itu segera menggugah kembali walaupun udah kesekian kalinya, itu untuk tim IT-nya merubah gitu ya, dengan tim ahlinya yang sudah menguasai di dunia pendidikannya itu. Ya Pak ya, makasih Pak Eko Munif ya. Sami-sami Pak. Ya, sami-sami. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang saya sampaikan yang sekarang lagi itu, gitu kan ya. Arkas yang digelontorkan Kemdikbud ini masih masih tataran sosialisasi untuk dicoba gitu, untuk segera dicoba. Beberapa kali mendapatkan informasi itu secara langsung ya, itu nantinya akan dibuat fix gitu ya, apa yang direncanakan itu dibelanjakan. Tapi itu juga bukan hal yang mudah gitu kan ya. Cuma secara nasional banyak sekali sekolah itu yang tidak membuat rencana anggaran, sehingga adanya Arkas ini menjadi jalan tengahnya. Ujung-ujungnya yang pasti adalah ketika kita akan diaudit, ya kan ya. Di audit itu mestinya auditor itu mengerti betul tentang regulasi yang terbaru, yang update gitu kan ya. Jangan sampai guru malah salah menilai ya, karena acuannya itu berbeda. Di antaranya CCTV dan lain sebagainya. Nah, itu perlu sinkronisasi. Kejadian ini sering sekali Pak Eko terjadi dan kita sampaikan, tapi dengan biasanya itu sering terjadi karena terjadinya mutasi. Sosialisasi dengan siapa, selesai mutasi gitu kan ya. Baru selesai mutasi nanti turun SK untuk mengaudit. Udah itu
regulasi yang lama-lama masih digunakan. Akhirnya mestinya kalau bagi saya itu auditor itu yang memberikan BIMTEK kepada kepala sekolah, kepada kita semuanya gitu. Sehingga kayak guru memberikan ujian kepada anaknya kan begitu kurang lebihnya. Jadi matching itu gitu kan ya. Tapi selama ini kan enggak nih. Sekolah berjalan dengan sendirinya, kemudian auditor pun juga berjalan dengan sendirinya. Sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang kalau inspektorat itu menyampaikan ini temuan, itu grogi kitanya nih. Padahal belum tentu itu gitu kan ya, belum tentu itu hal yang salah. Jadi terima kasih ke Pak Eko sudah menyampaikan yang salah adalah salah, benar adalah benar. Memang itu perlu kita seperti itu gitu kan ya. Regulasinya itu memperbolehkan yang sekarang ini ya. Baik. Baik. Asmi, ini masih ada yang mengangkat tangan, apakah boleh dibuka ya, sesi? Boleh. Pak Surahman dari Absen, jangan lupa. Sawu Jajar 5, monggo Pak. Anggut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari SDN Sawu Jajar 5 ingin menanyakan apabila di sekolah kami misalkan untuk HR tenaga pendidik ini diangkat PPBK itu kan nantinya akan digaji oleh pemerintah. Sedangkan tenaga kependidikan kami ada yang dipindah ke dinas, sehingga TU kami tidak ada. Itu kalau misalkan anggaran yang itu kalau sudah benar-benar pasti penggajiannya sudah diambil alih oleh pemerintah, itu dialihkan ke HRTU apa bisa, Pak? Terus prosesnya bagaimana? Apakah harus PAK dulu atau bisa langsung dialihkan? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya, jawab bisa atau tidak bisa? Jawabannya bisa. Boleh atau enggak boleh? Jawabannya boleh. Terus dokumen apa yang kita perlukan ya? Yang paling simpel ya berita acara. Itu paling simpel Pak ya. Itu lebih bahaya lagi kalau dana bos itu enggak kita gunakan, Pak. Dana bos itu diminta untuk dihabiskan itu. Habiskan saja sesuai dengan peruntukannya. Yang penting jangan ada double accounting gitu kan ya. Dari dana dapat honor yang sumbernya dari dana bos, kemudian dapat honor yang sumbernya dari Bosda. Itu nggak boleh karena sama-sama dari pemerintah daerah. Kalau yang swasta boleh double accounting tetap nggak boleh, tapi kalau misalnya gini double-nya nggak double accounting. Dari yayasan dapat honor, dari bos honor nggak ada masalah karena yang beda sumber itu. Ya gitu aja Pak. Administrasi yang standarnya itu aja. Berita acara selesai Pak itu. Ya. Apakah sudah